kabar anak-anak? Sudah siap semua? Sudah duduk untuk kita memulai sekolah minggu kita? Mari sebelumnya anak-anak kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, mau memuji, memuliakan dan mendengar firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih akan napas kehidupan yang Tuhan masih berikan pada kami. Tuhan berkati kami selalu, Tuhan beri kami hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang baik. Tuhan tetap melindungi kami dimanapun kami berlangkah. Tuhan tetap menyertai kami. Juga lausu-lausu sekolah minggu semua dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak, kita mau angkat lagu pujian Mas Sekolah Minggu. Yuk bangkit berdiri semua, biar dengan semangat kita menyanyi. 1, 2, 3. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ulang masa dengan bahasa Mandarin. 主这些小，主这些小事，我们儿童大家庭，敬拜天父，同胞相亲，快乐团结的新声音，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意存心。一生一生荣耀主名。Nah, di alam terbuka ini kita bisa melihat matahari yang terbit di sebelah timur. Kita bisa lihat pohon-pohon. Kita bisa lihat burung-burung yang berkicau di udara. Yuk, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan alam ciptaan yang Tuhan berikan pada pagi kita pagi hari ini. Kita angkat pujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Burung berkicaulah senang, harum semerbak wangi bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga wangi di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kasih Tuhan itu seperti air yang terus mengalir, dan juga seperti aliran sungai yang ini, airnya terus mengalir dan tidak berhenti. Kasih Tuhan juga seperti itu kepada kita semuanya. Kita angkat pujian, kasih seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, ayo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, anak-anak, kita sekarang mau duduk yang manis. Kita mau dengar cerita dari Lause Risma. Apa kabar? Ya, hari ini hari apa anak-anak? Ya, hari Sabat. Kemana kita anak-anak? Yaitu ke rumah Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami dan Engkau menjaga kami sehingga kami dapat melatih hari-hari kami, sehingga kami boleh kesehatan yang baik daripada-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami dan ajarilah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada waktu itu di Mesir terjadilah pergolakan, yaitu bangsa Ibrani semakin hari semakin banyak. Sehingga Raja Firaun bagaimana cara untuk mengurangi daripada bangsa Ibrani ini. Lalu ia mencari jalan. Bagaimana caranya? Lalu ia memanggil 2 bidan daripada bangsa Ibrani ini. Lalu diperintahkan kepada bidan ini untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir daripada bangsa Ibrani ini. Setelah mendengarkan perintah raja ini, lalu dari bidan Ibrani ini pergi. Tapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena mereka takut dengan siapa? Dengan Tuhan. Mereka tidak berani melawan yaitu perintah daripada Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan dan melaksanakan daripada perintah daripada raja. Sehingga raja melihat, raja Firaun, kok tidak ada daripada bayi-bayi laki-laki Ibrani ini yang dibuang ke sungai Nil. Akhirnya dipanggil kembali bidan ini dan ditanya. Dan bidan ini menjawab bahwa setelah mereka tiba di tempat ibu yang akan melahirkan, tapi bayi ini duluan sudah lahir ke dalam dunia ini. Akhirnya Raja Firaun berpikir, bagaimana cara untuk membuang atau bayi laki-laki Ibrani ini ke dalam sungai Nil. Lalu diperintahkanlah orang-orang Mesir ini sendiri untuk melakukannya. Pada waktu itu, masa itu, yaitu sebuah keluarga mendapatkan sebuah bayi yang sangat cantik dan indah, bayi yang sangat sehat, yaitu bayi daripada Bapak Abram. Lalu mereka tidak mau membuang bayi mereka ke sungai Nil karena mereka sayang sekali kepada bayi yang baru lahir ini, dan mereka menyusuinya sampai dengan 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka tidak lagi mampu untuk menyembunyikan bayi ini karena kian hari kian membesar bayi ini dan tangisannya semakin keras. Akhirnya ibu Yakobet ini berdoa, Tuhan berilah hikmat kepadanya agar ia bagaimana cara untuk menyelamatkan bayi daripada bayinya ini. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepadanya dan dia membuat sebuah keranjang yang sangat cantik dan indah sekali, anak-anak. Kemudian dia membawa bayi ini ke sungai Nil. Tetapi anak-anak, ada satu orang kakaknya mengikuti dia, mengikuti ibunya, di mana bayinya, adiknya akan dibuang, diletakkan. Akhirnya setelah diletakkan di sungai Nil dan air sungai membawa adiknya, dia mengikuti terus adiknya ini, sehingga pada suatu waktu adiknya tersangkut di pada dahan-dahan yang ada di sungai Nil ini. Pada waktu itu dia bersembunyi melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara orang berbicara. Lalu dia melihat, setelah dekat dia melihat, rupanya adalah putri-putri dari Firaun ini akan mandi di sungai berserta dayang-dayangnya. Setelah putri ini turun ke dalam sungai, lalu dia mandi-mandi, tiba-tiba dia melihat, apa yang dia lihat anak-anak? Yaitu sebuah keranjang yang sangat cantik sekali. Lalu dia ambil keranjang itu, dia menyuruh dayangnya mengambil. Setelah dia ambil, dia melihat keranjang itu. Wow, ada bayi di dalamnya, sangat cantik sekali. Lalu tergeraklah hati daripada putri Firaun ini. Lalu dia mengambil bayi ini untuk dijadikan sebagai anak angkatnya. Lalu dia bertanya, bagaimana cara untuk membesarkan bayi ini? Siapa yang akan menyusuinya? Lalu Maryam keluar daripada semak-semak. Dia berkata, Tuan Putri, aku akan mencarikan seorang yaitu inap pengasuh bagimu untuk menyusui bayi ini. Lalu dia cepat-cepat pulang ke rumah anak-anak. Dia pulang ke rumah, dia memberitahukan kepada ibunya bahwa adiknya telah diambil oleh Raja Putri Firaun. Lalu untuk menyusui, lalu ibunya cepat-cepat pergi. Karena lalu diambillah bayi itu untuk disusui kepada ibunya. Dan Putri Firaun berkata, susuilah bayi ini dengan baik-baik. Setelah dewasa, berikanlah bayi ini kepadaku kembali. Lalu kata putri Firaun ini, karena bayi ini kutemukan di dalam sungai, kuberikan namanya adalah Musa. Artinya Musa diambil daripada dalam air. Kemudian bayi ini dibawa pulang dan ibunya sangat bersuka cita. Karena apa anak-anak? Karena bayi ini telah bersatu kembali di dalam keluarga mereka. Sangat bahagia
bahagia sekali. Lalu mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin, mempersatukan mereka kembali sehingga bayi ini boleh ada di tengah-tengah keluarga mereka. Lalu mereka mengucap syukur dan mereka berdoa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan daripadamu, agar kami tetap bersandar kepadamu, agar kami tetap berpegang teguh walaupun begitu banyak cobaan yang terjadi dalam hidup kami, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami, peliharalah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau terus menolong kami sehingga kami memperoleh kekuatan daripadamu. Mari anak-anak kita angkat pujian kita, yaitu terima kasih Bapa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ingat anak-anak, di dalam setiap kehidupan kita hanya memerlukan pertolongan daripada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan mencari ke Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita dan hikmah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.